Hi again everyone, welcome back again di Altcoins Update. Guys, saya pengen info untuk live streaming besok ya, hari Jumat, sama mungkin nanti sebenarnya antara Jumat atau Sabtu, saya bingung sih karena mendekati closing di bulan November ya. Seru untuk kita bahas dan persiapan di bulan Desember. Nah teman-teman, di video update ini saya mau update Mudeng. Thanks buat viewers yang udah ngasih tahu kalau Mudeng akan listing di Kraken. Makanya saya bilang sama teman-teman, ini kalau request, tolong requestnya tambahkan ya alasannya untuk menarik kita bahas gitu loh. Kayak misalnya, Vin, ada token unlock, atau misalkan, Vin, bulan depan ada event, atau misalnya, Vin, koin ini akan di listing, atau gimana ya. Pokoknya banyak kan teman-teman yang berhubungan dengan kripto. Kayak misalnya, Vin, ini kan mau ada upgrade, ya kan, mau ada upgrade nih, kira-kira gimana ya impactnya ke price action dan bla bla bla. Nanti kita baru tambahin ke teman-teman di update analisisnya. Nah yang saya nggak mau kalau misalkan cuman disebutkan tokennya, ya kita kan nggak tahu ya. Ibaratnya kamu mau minta saya update apa nih ya, sebenarnya sih buat engagement saya nggak ada masalah. Cuman kalau pengen di notice, tolong kasih tahu tambahan alasannya supaya lebih menarik ya untuk saya bahas. Jadi jangan kayak gini nih ya. Thank you kok udah profit di Tia ya. Sama-sama, terima kasih ya. Cuman next bantu bahas GMT ya. Masih bagus, tambah muatan nggak ya? Nah ini yang ininya nih yang saya bingung nih ya. Next bantu bahas GMT gitu kan. Kenapa harus GMT? Kenapa nggak yang lain ya? Kan banyak opportunity-nya gitu. Nah kenapa nggak Mudeng gitu loh? Kenapa harus GMT? Ya kan, tell me the reason. Bahas STRK dong, ya kan, kok Phantom, PTH, SLM ini cuma sebut doang ya. Enak teman-teman, sebut cuman 2-3 kata ya kan, habis itu minta dibahas ya. Nah gimana kan saya tertarik gitu kan. Kalau di sini ya misalnya kenapa saya pilih Mudeng ya, karena kata Cristiano Ronaldo CR881, padahal kan CR7 ya, bukan 8. Nih orang salah. Kedua, saya fansnya Lionel Messi, bukan fansnya CR, tapi saya tetap pilih. Kenapa? Karena dia ngasih konteks yang jelas ya kalau akan listing di Kraken. So, saya cek dan ternyata benar teman-teman sekalian ya, Kraken, the second largest US exchange, akan mengumumkan that it was listing more than 19 tokens including BNB dan Mudeng serta Peanut. Ya, saya nggak tahu sih apakah sudah listing atau belum ya. Kalau kita cek di CoinMarketCap kan bisa kalian lihat tuh di bagian section bawah ya teman-teman sekalian. Biasanya ada markets ya. Nah, markets ini udah kasih tahu ke kita ini udah listing atau belum. Ya, sejauh ini sih kalau kita lihat with the highest volume ya, di sini kan ada beberapa. Dari Kraken sih belum ada. Kalau saya cek ya, ini rata-rata di bawah kan udah DEX ya, lebih banyak di sini optionnya ya. Ini sampai ada 11 lebih nih, saking terlalu viral ya, saya rasa. Nah, nanti teman-teman cek lah ya, kira-kira udah keluar belum tuh di Kraken ya. Saya sendiri belum cari tahu lebih lanjut sih soal kapan dia akan listing di Kraken-nya ya. Tapi ya kira-kira di sini udah ada penjelasan ya, lebih kurangnya kalau mereka berniat untuk melisting token itu di exchange mereka. Jadi kita bisa bilang akan ada tambahan liquidity nih dari market teman-teman sekalian. Dan kalau ada tambahan liquidity dari market, ya orang akan lebih FOMO dengan ngelihat token Mudeng itu. Ya. Nah sekarang gini guys, kita update dulu ya bagaimana dari segi price action-nya. Terakhir saya ada mention soal Mudeng itu di update waktu lagi live streaming Mudeng ya, karena ditanya ya kan, dan waktu ditanya itu ya dia bilang katanya teman dia nyangkut, padahal saya yakin bukan temennya kan, seperti yang saya bilang ke teman-teman, kayaknya bukan temennya deh, kamu nih ya. Kalau temennya kan masa iya sebaik itu kamu yang nanyain ya, peduli banget sama temennya ya. Nah jadi kalau kita cek di sini Mudeng posisinya, saya lupa terakhir saya pakai chart ya, I believe this one ya. Jadi kalau kita cek teman-teman sekalian, Mudeng itu mengalami penurunan yang korektif sampai di satu range di mana kita bisa bilang ini adalah range order block yang responsible untuk pergerakan yang sangat impulsif ini. Jadi saya percayanya Mudeng memang di area ini adalah area yang menarik. Kalau misalkan teman-teman ada rencana untuk pemanfaatan ya, karena buat saya dari segi risk ke rewardnya
ini worth it untuk dipertaruhkan gitu. Ibaratnya kamu risking 1 untuk dapat 6. Why not? Ya. Nanti setelah listing di Kraken bakal akan pumping gila-gilaan, gak ada yang tahu. Tapi at least ada exposure. Exposure artinya menambah volume. Menambah volume artinya menambah liquidity. Menambah liquidity artinya akan berpotensi mengundang extra buyers di market. Dan saat ini Mudeng menurut saya not so bad. Ya, risk to reward bagus, ada pertimbangan dia sudah break dari konsolidasi. Dia udah break dari falling wedge, kemudian dari posisi yang saat ini sedang dalam keadaan ya bisa dibilang menjadi bagian dari retestnya juga kali ya. Kita anggapnya ini kayak retest gitu kan terhadap trend line, terhadap previous support resistance dan bla 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 gitu. Ya, jadi ini memang ada kesempatan yang menurut saya cukup menarik sekali untuk dipertimbangkan sih oleh teman-teman sekalian. Jadi ini bukan advice by the way, saya sih sebenarnya udah ada setup ya, tapi saya pengen discuss ini supaya teman-teman punya gambaran aja kalau posisi market price pada Mudeng itu ada potensi untuk dia rebound. Kalau misalkan dia bertahan di atas OB ini, saya rasa oke. Yang penting dia jangan breakdown dulu dari situ atau mulai menciptakan lower low lagi. Jadi dia udah berhasil nih. Kita lihat ya. Udah mulai berhasil ada upaya untuk dia rebound. Ya jangan sampai dia malah berbalik turun dan menciptakan lower low. Kalau sampai itu terjadi berarti ya kemungkinan setup ini invalidasi. Dan kalau invalidasi baiknya apa? Ya baiknya jangan ditransaksikan atau dipaksakan teman-teman. Karena malah jadi resiko nantinya. Ya kira-kira begitu. Dan kalau masuk harus tahu resiko. Jadi harus ada batasannya. Jangan sampai teman-teman masuk tanpa ada pertimbangan resiko sama sekali. Oke? Nah itu untuk pembahasan seputar Mudeng. Sekilas kalau saya lihat ya ini bisa jadi area yang menarik. Ya mudah-mudahan konsolidasinya tervalidasi di sini. Jadi kita mulai konsolidasi dan persiapan breakoutnya lebih mantep. Ya kira-kira begitu. Lalu saya pengen review lagi render ya teman-teman sekalian. Ini render sebenarnya ngebahas sekilas aja. Kemarin ada yang nanya kan soal render ya. Technically saya ada bahas di live streaming juga. Ya sebenarnya A scenario harusnya dia consolidate di atas SNR ini dan persiapan untuk breakout atau rally lebih lanjut. Tapi kalau dia closing di bawah SNR seperti yang saya gambarkan di sini bisa mengantisipasi koreksinya. Nah, cuman kan ini bergantung sama Bitcoin juga. Kalau Bitcoinnya mendukung untuk dia koreksi lebih jauh, ya udah pasti render akan ikutan juga. Terakhir kemarin banget ya, teman-teman, baru banget kemarin saya mention ini di Discord juga sebetulnya. Jadi saya ada ngasih update di Discord berbicara soal render ya, bahwa saya interested ya untuk mencari setup gitu. Render barusan berusaha bangkit ya. Saya bilang di sini overall lagi build up, ada konsolidasi. Ini juga pembahasan sebelumnya yang saya sempat sampaikan di YouTube ya pada saat live streaming ya. Saya rasa ini bagus gitu. Kalau memang dia terkonsolidasi di situ, maka harusnya ini udah boleh mulai cari setup. Secara outlook harusnya bisa di follow up dengan baik oleh teman-teman yang lain yang juga mengerti seputar price action atau yang udah sering ngikutin saya lah minimal ya, bukan ngikutin lah, lebih tepatnya udah sering mempelajari bagaimana cara saya mencari setup daripada transaksi di altcoins atau di market crypto. Dan sejauh ini kalau kita lihat guys dari segi price action-nya, ini yang saya suka ya dari si render. Technically kita bisa bilang render sudah berhasil nih breakout dari konsolidasi yang terbentuk di atas. Secara di sini ada resistance dan resistance-nya sudah berhasil di breakout. Mudah-mudahan aja render bisa meneruskan rally-nya langsung. Tapi kalau misalkan tidak dan ternyata render malah mengalami pullback, gak masalah juga ya teman-teman, karena ini posisi kita kan dia baru menciptakan higher high. Ya, ingat guys, yang namanya uptrend itu akan ada higher high dan higher low. Jadi simpelnya ya seperti ini, itu bisa di follow up kembali. Kalau misalkan nanti dia mengalami pullback, jangan langsung beranggapan, wah ini gagal nih, ini bakal langsung bear to the max sampai turun hingga tembus $6 dan bla 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 bla. Kadang-kadang kan suka ada orang berlebihan ya, sor padahal dia turun tipis gitu. So ideally kalau kita lihat setelah dia mencapai liquidity sweep di sini atau mendapatkan liquidity sweep di sana, retest terhadap order block jadi lebih mantap dan lebih menarik, sehingga setelah itu render kembali rebound impulsively dan break terhadap resistance-nya.
baru ada tenaga lah ibaratnya. Nah, kalau sekali lagi dia mengalami pullback, guys, ingat, ini bisa jadi potensi higher low-nya. Nah, nanti kalian cari setup di situ. Tapi kalau misalnya, Vin, kalau dia nggak pullback gimana? Ya bagus. Karena memang sebetulnya dari waktu kita review di Telegram pun sudah terlihat menarik kan dari posisinya si render ini gitu. Jadi kenapa tidak kalau misalkan teman-teman ya ibaratnya mempertimbangkan untuk manfaatkan gitu. Kenapa harus menunggu sampai ada arahan kan? Ibaratnya gitu. Ya technically kita ngebahas outlooknya, teman-teman bisa menentukan sendiri berdasarkan risetnya. Jadi ini thank you juga buat Imam Arif Setiawan yang udah mention. Saya jadi aware dengan render punya potensi atau possibility tersebut. Dan terakhir, sebenarnya saya tadi lupa ya, saya mentioning soal apa ya? Render, kemudian terakhir Sui. Ya, ini sebenarnya kalau teman-teman bilang ya, kenapa sih bahasnya Sui gitu, Vin? Ya kan Sui kan udah naik tinggi banget. Ya, saya mau bantu update aja sih buat teman-teman yang mungkin posisinya udah lagi nge-hold Sui. Sejak kapan saya nggak tahu, tapi in the end, ya kalau misalkan Anda sudah hold Sui posisinya, bagus, karena Anda udah dapat profit yang lumayan ya, dan sekalian kita belajar gimana nih cara memaintain yang namanya transaksi yang sudah berjalan dan memberikan profit. Kadangkala teman-teman berpikiran kan, aduh gue keluar terlalu cepat nih, ternyata masih naik lagi, ya kan? Nah gini teman-teman sekalian, $2 udah berhasil di break ya, jadi kita ngelihat secara momentum dia bagus. Nah ini price discovery ya, price technically rally terus, dia menciptakan higher high terus ya, dan posisi kalau di time frame daily, nah ini yang kamu bisa pakai, munculkan exponential moving average 21. Yang saya pakai sebenarnya ada 3 biasanya, 21, 34, dan 55. Itu buat ngasih kamu konteks apakah dia sudah reversal atau belum. Tapi untuk yang mau reactionnya lebih cepat, cukup pakai 21 aja ya, 21 karena itu based on Fibonacci numbers. 5 ditambah 13 ya sama dengan 21. Nah, 21 tambah 13 sama dengan 34. Nah, 34 tambah 21 sama dengan 55. Makanya saya pakai periodenya itu 21, 34, dan 55. Acuannya berdasarkan Fibonacci number. So guys, ya kita bukan mau ngomongin soal itu ya. Kita mau ngomongin soal Sui-nya. Teman-teman, gini. Vin, ini kan Sui naik terus ya, dia rally terus. Anda bebas berpendapat, Anda bebas memberikan pandangan sejauh mana Sui bisa rally. Ya, pada akhirnya teman-teman sekalian, kalau buat saya, jauh lebih penting itu adalah kita mencoba daripada menebak atau guess the top ya akan ada di mana. Sebaiknya kalau buat saya pribadi, lebih baik kita ikutin strukturnya. Selama struktur mendukung, nggak ada alasan buat teman-teman istilahnya exit lebih cepat. Buat apa gitu ya? Kalau 1618 target di $5,7, bisa nggak dia sampai situ? Sejauh ini momentum bagus ya, tidak menutup kemungkinan, artinya rally-nya masih dalam keadaan oke, bisa saja dia mencapai level tersebut. Nah teman-teman sekalian, Anda harus punya strategi. Misalnya contoh, Anda udah profit 2x, 3x, atau mungkin 4x dari Sui. Bagaimana jika Anda mempertimbangkan untuk take profit parsial? Ya, itu bisa dilakukan untuk meminimalisir resiko kehilangan profit yang sudah kalian dapatkan. Itu pertama. Yang kedua, teman-teman, jangan pernah 100% exit di pucuk. Ya, Anda berharap ini pucuknya nih ya, gue 100% exit. Tiba-tiba besok dia menciptakan pucuk yang baru, pucuk yang baru, pucuk yang baru. Tapi karena kamu udah keluar, kamu FOMO, tapi kemarin gue keluar segini, ya kalau gue masukin lagi kayaknya masih bisa lebih tinggi. Siapa di sini pernah punya pengalaman serupa? Gitu kan, misalnya kamu punya let's say ya 1000 token Sui. Wah ini kayaknya pucuk nih ya, pucuk, oke, Anda berhasil nih guess the pucuk gitu kan. Ternyata benar dia turun, ya turun sesaat ini, walaupun ya sesaat tapi 30%, tentu saja akan berpengaruh terhadap psikologi. Anda berpikir, wah ini dia nih, untung gue exit di pucuk. Anda meleng 3 minggu, tiba-tiba Sui saat ini di atas. Terus Anda lihat dia turun, ini kayaknya gue kalau 1000 yang kemarin gue keluar di sini gue masukin lagi kayaknya oke deh, masih bisa lebih tinggi nih ke harga 5,7. Nah di sini biasanya kesalahan trader-trader atau investor yang masih awam atau masih kurang experience. Jadi ketika mereka lakukan itu, nanti profitnya pelan-pelan tergerus ketika harganya turun.
aduh ini kayak turun nih, aduh sayang lagi kemarin udah masukin, ya udahlah gue close aja deh. Nah kayak gitu kira-kira. Tapi saat dia nanti naik, wah udah mulai naik lagi, 1000-nya dimasukin lagi di situ. Nah di sini yang jadi kendala. Kenapa enggak dari 1000 Anda exit parsial, kurangin aja 20%, ya take profit dulu. Jadi masih ada sisa 800 dan nggak perlu dimasukin lagi. Yang penting teman-teman sudah exit ya, sudah keluarkan, misalnya dari 20%, oke deh 10% gue jadiin modal. Modal buat apa? Rotasi ke alts yang lain yang belum perform. Jadi Anda tidak fanatik hanya dengan satu koin. Nah ini biasanya cikal bakal terjadinya orang nyangkut di pucuk. Kayak kemarin waktu saya bahas Mudeng, ya dia bilang katanya bantuin temen nyangkut. Gimana ceritanya kamu bisa nyangkut di Mudeng? Ketika technically Mudeng itu baru aja menciptakan all time high baru, ya kan? Gimana ceritanya? Berarti ya satu doang kan pertimbangannya, yaitu dia beli di pucuk. Kenapa dia beli di pucuk? Ya kan? Harusnya kan tunggu koreksi baru dia membeli atau dia mencari alternatif entry yang lebih ideal. Nah itu sebenarnya saya pengen bahas sama teman-teman, karena berbicara soal exit juga penting gitu ya. Ini tambahan-tambahan aja, nanti saya bikinin satu khusus lah, mungkin study time-nya ya, kayak how to exit the market yang proper gitu kan. So yeah, on the daily perspective, bullish engulfing EMA 21 artinya reaksi positif buat SUI. So far SUI juga mengalami konsolidasi sebelumnya atau penurunan yang relatif korektif ya. Ini sebenarnya saya agak kecewa ya. Sebelumnya saya udah mentioning soal SUI. Saya berharap SUI ngasih saya perfect entry, tapi ya perfection sometimes juga perlu ada pengorbanan ya. Pengorbanannya adalah ya ketinggalan gitu lah. Ya kan ketika saya berpikir ini kayaknya oke nih ya, agak bawah dikit deh. Ternyata dia rebound duluan atau dia terbang duluan ya. But at the end outlooknya sejalan. Yang penting kan itu. I mean ya setup entry itu setiap orang bisa punya selera masing-masing. Ada yang entry agresif, ada yang entry-nya mungkin relatif konservatif ya. Dia lebih suka nunggu sampai ada validasi dulu dari segi price action-nya baru kemudian dia putuskan untuk masuk, ya kan? Nah, ini makanya saya bilang selera, tergantung. Ada yang scalp, ada yang swing, ada yang konservatif, ada yang agresif gitu. Yang penting outlook-nya sejalan dulu deh. Artinya kita mengharapkan harga SUI naik dan ini terrealisasi. Untuk saat ini kalau lihat di lower time frame ya, technically SUI nunjukin kondisi yang relatif bagus. Kita udah lihat di sini juga terjadi yang namanya market structure shift, dimana kalau kamu perhatikan dari gampangnya ya, ini kan secara struktur nih sebelumnya cenderung turun, cenderung bearish, tapi finally di sini kita lihat ada higher high. Dia retest ke hanya SNR sebelumnya doang. Set kayak gini, langsung disambut dengan baik, buyersnya langsung nanjak cukup agresif, dan technically ini ada SNR lagi teman-teman. Kalau kita lihat lagi dari time frame yang kayak 1 jam ya, saya ngelihat di sini juga SNR ya kan. So technically kita udah berhasil break dari SNR itu, yang mudah-mudahan kalau dia retest di sini dan langsung disambut dengan baik oleh buyersnya ya, SUI bisa nanjak lebih jauh lagi. Karena once SUI breakout dari high point ini price discovery. Di atasnya di berapa kita nggak tahu ya, dia masih bisa terus naik karena biasanya orang lebih cenderung FOMO setelah itu terjadi. Maka dari itu ya ini kesempatan untuk istilahnya tetap di follow up ya buat teman-teman yang udah punya posisi. Sekali lagi saya remind, jangan kamu berpikir aduh kayaknya beli di spot sekarang masih oke deh, dia naik lagi ke sini gitu ya. Ingat teman-teman, risk to reward ratio. Rewardnya kamu 59%, tapi risknya kamu turun segini 55%. Buat apa? Ya kan? Lebih baik mencari alternatif kalau spotnya. Kalau misalnya mau trading doang ya, kalian tahu kapan harus keluar, exit area yang ideal di mana dan bla bla bla, ya itu udah lain ceritanya. Tapi kalau misalkan yang apalagi kayak biasa dia bilang gini, kok saya pemula punya uang sekian, enaknya beli apa ya? Nah itu lebih baik beli course ya daripada beli koin gitu kan. Pertajam dulu pengetahuan dan dasarnya atau fondasinya supaya teman-teman ketika nanti bertransaksi itu punya apa ya, punya pengetahuannya gitu loh ya. Ibaratnya gimana caranya orang nggak ngerti berenang sama sekali tapi langsung diceburin ke kolam renang ya kan nggak mungkin
Ya, gimana caranya orang nggak punya pengetahuan soal gas, rem, lampu sign, kemudian spion buat apa, tapi langsung disuruh bawa mobil. Ya nggak mungkin, ya kan? Nah, itu sama seperti di kripto juga. Jadi jangan buru-buru karena ngelihat orang-orang, wah thank you kok udah profit begini. Jangan langsung kepikiran kalau oke gue langsung masuk supaya gue bisa langsung profit. Jangan ya teman-teman. Lebih baik mengerti dulu edukasinya ya, kira-kira begitu. Thank you very much guys for paying attention in this video. I'll see you guys again in the next update and bukan happy Friday ya, saya pikir happy Thanksgiving, tapi kita nggak ada Thanksgiving di sini ya. So yeah, have a nice day and God bless to everyone. Cheers guys, bye bye.